Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamnah min ulumil ulama'i rasyikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan ibni abdillah wa la haula wa la quwata illa billah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil anwar wa ala alihil adhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qarar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, khassah wa murabbi ruhina, panjenenganipun Mbah Yai, panjenenganipun Mbah Nyai, segenap para gawagis, para nawaning, keluarga dalem yang kami hormati dan yang sangat kami ta'zimi dan yang sangat berbahagia. Dan tak lupa pula kepada semua para tamu undangan yang kami hormati dan yang sangat kami banggakan. Dan tidak pula kepada anak-anak santri, baik yang santri putra maupun santri putri, yang sangat kami cintai dan yang sangat kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini atas limpahan nikmat iman Islam dengan sehat lahir dan sehat batin, sehingga kita bisa hadir di majelis yang penuh dengan berkah ini di halaman Universitas Yudharta. Kita mengadakan apel Hari Santri. Semoga pertemuan pada pagi hari ini tentunya membawa manfaat maslahah bagi kita semua, bagi nusa, bangsa, dan agama. Selawat beserta salam semoga tetap tercurahkan dan terhaturkan kepada junjungan kita, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para santriwan, santri putri yang kami hormati dan yang sangat kami banggakan. Hari Santri merupakan momen yang sangat sakral, agung, dan bersejarah, yang mana dengan kita mengadakan peringatan Hari Santri ini tentunya bukan hanya merupakan tradisi dan selebrasi, akan tetapi bisa membawa makna yang tertancap, yang tertanamkan di dalam hati kita sebagai santri, sebagai penerus bangsa, agama, dan negara ini. Oleh karena itu, di dalam peringatan Hari Santri ini tentunya kita sangat terhormat mengenang jasa para ulama, para kiai, para pahlawan yang begitu semangatnya untuk mempertahankan, untuk merebut kemerdekaan dari cengkeraman para penjajah, yang mana pada waktu itu yang dipelopori oleh Hadratus Syekh Mbah Kyai Muhammad Hasyim Asy'ari. Dengan tanggal 22 Oktober beliau mengadakan resolusi jihad yang dipimpin langsung oleh Mbah Hasyim Asy'ari, mulai dari Jombang sampai ke Surabaya. Beliau mengatakan iskariman au mutsyahidan. Beliau berjalan dengan para santri
beliau mengatakan dengan wirid hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu jasa para kiai, para ulama yang menjadi panutan kita sebagai santri generasi bangsa dan agama ini. Wahai para santri, wahai para undangan yang kami hormati dan yang sangat kami banggakan. Oleh karena itu para ulama, para kiai sangat peran besar di dalam panitia perencanaan kemerdekaan Indonesia. Termasuk beliau adalah ayahanda Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yaitu Kiai Abdul Wahid Mbah Hasyim Asy'ari, sehingga merupakan sejarah, merupakan falsafah bangsa ini dengan Pancasila dan UUD tahun 1945. Oleh karena itu sudah berjalan tepat bahwasanya Pancasila merupakan sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai warga Indonesia, kita sebagai warga yang hidup di tanah air Indonesia, tentunya kita harus mengakui ketuhanan, mentauhidkan, yaitu semua agama harus punya ketuhanan yang ditancapkan di dalam hati, apalagi kita sebagai seorang santri yang harus ditancapkan dengan kalimat la ilaha illallah yang selaras di dalam Al-Quran, yaitu qul huwallahu ahad. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam arti kita sebagai manusia mengakui bahasanya kita adalah sebagai manusia, menyadari kita adalah sebagai manusia, sehingga pada puncaknya kita hidup di masyarakat harus mau memanusiakan manusia dengan dilandasi dengan akhlakul karimah yang ditransfer oleh wa murabi rukinah panjenenganipun. Beliau Mbah Yai mengatakan di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, kita sebagai wong kudu iso nguwongno wong. Karena bagaimanapun kita sebagai manusia harus mau memanusiakan manusia. Oleh karena itu di dalam silah yang kedua ini, kemanusiaan yang adil dan beradab selaras dengan yang terkandung di dalam isi Al-Quran, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Adapun silah yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan ini tidak lain kita yaitu merapatkan barisan, membentuk persatuan dan kesatuan. Kita tidak pilih-pilih, tidak pandang dari suku, ras atau latar belakang kehidupan kultur budaya. Kita rapatkan jadi satu tanpa pandang agama untuk merapatkan Indonesia bersatu mencapai kemerdekaan Indonesia. Ini pun juga selaras di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita sebagai generasi, kita sebagai anak bangsa, di dalam organisasi, dalam kehidupan di masyarakat, segala sesuatu harus kita putuskan dengan jalan musyawarah. Kalau kita putuskan dengan jalan musyawarah, sesuatu tidak akan mengakibatkan, tidak akan menghasilkan kekecewaan, kekeliruan, kesalahan dan permusuhan. Ini pun juga selaras di dalam Al-Quran, wasawirhum fil amr. Adapun silah yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di dalam kehidupan sosial kita harus bisa menanamkan, kita sebagai seorang santri, kita sebagai seorang generasi penerus di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan bernegara, di dalam kehidupan di mana dan kapan dengan siapapun, kita harus bersifat adil. Yang mana selaras di dalam Al-Quran ini disampaikan, i'dilu huwa aqrabu litaqwa, innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai para santri, santri yang kami hormati dan yang sangat kami cintai dan yang sangat kami banggakan. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda, kita sebagai santri, sebagai generasi penerus bangsa ini, maju dan tidaknya negara dan bangsa ini terletak pada pundak-pundak para generasi penerusnya. Dulu Indonesia dengan berapa ratus tahun yang silam mudah dijajah oleh bangsa-bangsa lain, karena pada waktu itu pemudanya masih banyak yang belum pandai, masih banyak yang belum pintar, sehingga mudah dimasuki dan dijajah oleh negara-negara yang lain. Oleh karena itu, kalau kita tidak ingin dijajah oleh negara-negara lain, maka sebagai seorang santri, sebagai seorang pemuda, jangan menjadi santri yang bodoh. Wahai para santri yang kami cintai dan yang terhormat, oleh karena itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, saya cinta dengan negara Arab karena ada 3 hal. Yang pertama, karena Al-Quran merupakan bahasa Arab, dan yang kedua, karena bahasa penduduk surga itu adalah bahasa Arab, dan yang ketiga, karena aku dilahirkan di bumi Arab. Begitu juga kita sebagai santri anak bangsa Indonesia yang dilahirkan di bumi pertiwi tanah air Indonesia, juga kita harus mengatakan, kami sebagai santri, kita sebagai anak bangsa harus cinta tanah air, cinta Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala li sayyidina Muhammad. Oleh karena itu, para santri yang kami hormati dan yang sangat kami banggakan, hendaknya momen hari santri ini marilah kita jadikan sesuatu untuk mengenang sejarah para ulama, para kiai yang beliau begitu berkobar semangat, juga para pahlawan nasional, sehingga pada puncaknya tanggal 10 November merupakan hari pahlawan. Kalau toh memang pada waktu itu Bung Tomoh mengatakan, kalau tidak mendapatkan ijazah dari Hadratus Syekh Mbah Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, apa yang akan aku jadikan untuk membakar semangat arek-arek Surabaya, untuk membakar semangat orang-orang Indonesia untuk menumpas penjajah? Alangkah indahnya, dan itu dikatakan secara tulus oleh pahlawan nasional Bung Tomo untuk menghargai para ulama, para kiai dan para santri. Oleh karena itu, jadilah santri merupakan harapan bangsa, agama dan negara. Menjadi santri yang cerdas, menjadi santri yang tangguh, karena maju dan tidaknya negara dan bangsa ini terletak pada generasi penerus dan pundak-pundaknya para santri semua. Para santri, santri putra, santri putri yang sangat kami banggakan. Wahai tunas bangsa nan budiman, masyarakat dan bangsa sejak lama memanggilmu. Hendaklah jawaban yang kamu berikan kepada mereka itu bukan hanya sekedar berkhutbah dan berpidato, terus berpidato tanpa memberikan contoh. Dengan kesungguhan hati nurani dan keikhlasan jiwa serta ketekunan bekerja, yakinlah insya Allah akan banyak di kalangan masyarakatmu, bangsamu yang mendukung usahamu. Tidak perlu engkau banyak kata-kata,
tapi yang paling penting adalah banyak usaha dan bekerja, membanting tulang sekuat tenaga. Wahai tunas bangsa, para santri nan budiman dan yang sangat berbahagia, inginkah dikau hidup terhormat berselimut kemuliaan, dengan masyarakat di seluruh bangsa tidak dianggap ringan, tegap waspada bermartabat tinggi, lagi luhur ibarat Pancasila sebagai dasar negara, ibarat Darut Takwa dan pondok pesantren Ngala yang bersahaja, ibarat bendera terpancang pada tombak lambang negara teguh dan makmur. Wahai tunas bangsa nan budiman, bila dikau inginkan itu tak mungkin tercapai tanpa ketabahan dan keteguhan. Begitu sulitnya menegakkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Wahai tunas bangsa yang tercinta dan mulia, sudahkah dirimu siapkan menuju keagungan, mendekatkan cita-cita nan jauh letaknya, jauh dari kebahagiaan, jauh dari kecukupan, dan jauh dari kebangkitan. Wahai tunas bangsa yang budiman dan yang sangat berbahagia, adakah dikau telah menyiapkan suatu pertolongan mengangkat derajat masyarakat dan bangsa dari selimut penderitaan, untuk dikau bimbing menuju bintang kemerlapan sebagai lambang ketinggian Darut Takwa, keperkasaan dan kemuliaan? Tunjukkan mana keteguhanmu, himamu, keteguhan hatimu, mana pula ketabahan dan kemantapan jiwamu yang dapat merobohkan dan meruntuhkan gunung perkasa, diratakan dengan bumi untuk kemakmuran nusa dan bangsa ini. Karena lama sudah bangsamu, masyarakatmu menjadi umat yang tumpul dan jumud, terlena untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Akhlak rendah, budi pekerti, hina, amat digemari, amalan mulia, perbuatan utama sangat dijauhi. Wahai tunas bangsa yang budiman dan berbahagia, betapa banyaknya para mubalek memberi petunjuk yang datang silih berganti, betapa banyak para kiai yang menasehati, mengajak umat menuju jalanan lapang, namun begitu bukti menjelaskan, nasihat ditolak, fatwa tak diindahkan. Oleh sebab itu, hai sekalian kaum remaja, pemuda, pemudi, santri Ngala harapan bangsa, bangkitlah, bangkitlah dan bangkitlah, segera berjalan menuju puncak keluhuran. Segeralah maju terus tanpa berhenti ke arah satu jurusan demi bangsa negara yang mulia, cinta negara kesatuan Republik Indonesia, untuk Darut Takwa menuju langgeng jaya. Terima kasih, kiranya hikmah dapat kami sampaikan, dan bila mana ada kekurangan, kesalahan dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.